Hai guys, apa kabar semuanya? Jadi hari ini saya Muhammad Farah Hidayat akan mengajak teman-teman untuk lebih dekat mengenal dan mengetahui apa itu stunting. Sebelumnya saya bersama dengan teman saya Cindy, Jennifer, Spani, Jolin, dan Nurul. Kami dari 11-8 SMA Negeri 1 Bengkalis. Halo teman-teman. Teman-teman pernah gak sih melihat anak-anak yang tinggi badannya lebih rendah daripada anak seusianya? Atau mungkin teman-teman pernah mendengar istilah stunting? Untuk itu, saksikan video ini. Stunting adalah masalah kesehatan anak akibat gizi buruk yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mereka. Nah, stunting ini menghantui generasi muda di Indonesia di berbagai wilayah. Dampak stunting bukan hanya pada tinggi badan, namun yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar. Angka prevalensi di Provinsi Riau berkisar sekitar 17% dengan Kabupaten Bengkalis di angka 8,4%, menjadikan Kabupaten Bengkalis menjadi kota dengan prevalensi stunting terendah. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis. Saya akan bertanya-tanya tentang apa itu stunting dan apa saja upaya pemerintah dalam percepatan penurunan stunting terutama di Kabupaten Bengkalis. Cekidot. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Budi Santoso, Technical Assistant Satgas Stunting Kabupaten Bengkalis, untuk lebih jauh mengetahui apa sih sebenarnya stunting itu. Selamat siang, Pak. Siang, kabar? Alhamdulillah. Jadi Pak, untuk kami sebagai remaja ini, apa sih langkah-langkah yang dapat kami lakukan Pak dalam upaya pencegahan stunting ini? Baik, seperti yang saya sampaikan bahwasanya stunting itu kan lebih baik mencegahnya karena 70% itu tingkat keberhasilan kepada mencegahnya, 30%-nya itu kepada yang sifatnya memulihkannya gitu. Jadi teman-teman, remaja-remaja itu bagaimana sih cara kita untuk bisa terlibat aktif di dalam pencegahan stunting itu gitu. Nah, teman-teman juga harus mengenalkan kepada remaja-remaja kita bahwasanya dari pernikahan dini ya. Nah, usia pernikahan harus sudah cukup 19 tahun. Saat itu kalau melalui peraturan agama seperti itu ya, 19 tahun, kemudian 21 tahun. Kalau dari BKKBN, matang itu 21 tahun untuk perempuan, 25 tahun untuk prianya. Sehingga kalau usia pernikahannya sudah matang, sudah cukup, maka teman-teman itu nanti keturunannya insya Allah akan baik dan siap untuk tidak stunting. Kemudian juga teman-teman harus mensosialisasikan bagaimana perilaku sehat, bersih dan gizi seimbang. Ya, jangan sampai teman-teman nanti ketika mau menikah itu masih kek, lingkar lengannya di bawah 23,5 ya. Nah, itu adalah upaya-upaya kita sebagai remaja untuk mensosialisasikan itu perilaku sehat, tidak merokok karena merokok juga bagian dari salah satu faktor menyebabkan terjadinya stunting. Jadi Pak, kami juga pernah baca Pak tentang salah satu aplikasi yang disiapkan oleh BKKBN yaitu Dalsimil. Apakah itu juga bagian dari upaya pemerintah? Ya, kalau sudah dengar namanya Dalsimil, elektronik siap nikah, siap hamil. Artinya adalah aplikasi untuk men-screening ya, calon-calon yang pengantin yang mau menikah dan juga ibu-ibu yang akan yang hamil. Nah, di dalam aplikasi itu akan mendata siapa calon pengantin, apakah pengantin itu nanti berisiko atau tidak berisiko, faktor penyebabnya apa, sehingga dari situ bisa dilakukan pemantauan, kemudian dilakukan juga pendampingan kira-kira apa yang harus dilakukan baik oleh calon pengantin maupun oleh ibu hamil, sehingga upaya itu bisa mencegah terjadinya stunting baru. Baik Pak, juga mungkin banyak program pemerintah seperti yang saya dengar ya Dashat, kemudian juga Kampung HD ya. Jadi kalau upaya percepatan penurunan stunting itu banyak sekali ya, baik melalui BKKBN maupun pemerintah provinsi, kementerian dan lain sebagainya, termasuk pemerintah Kabupaten Bengkalis sendiri gitu ya. Nah,
Kalau di BKKBN atau di OPD Dinas Pengendalian Penduduk ini ada yang namanya DASAD, dapur sehat atas stunting. Kita membina kampung-kampung KB, kemudian kita membentuk yang namanya tim pendamping keluarga, gitu kan. PIR itu juga ya. Kemudian banyak hal yang sudah dilakukan, termasuk pemerintah Kabupaten Bengkalis sendiri. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melakukan program yang namanya Bermasa, anggaran 1 miliar, 1 desa, 1 kelurahan, 1 kecamatan. Nah, itu juga upaya-upaya untuk menekannya tadi tuh, faktor sensitif dan faktor spesifiknya. Oke, baik. Mungkin itu dari Bapak Budi Santoso, salah satu technical assistant Satgas Stunting Kabupaten Bengkalis. Untuk nantinya kita saksikan selanjutnya. Baiklah, itulah wawancara saya dengan Bapak Budi Santoso, technical assistant Satgas Stunting Kabupaten Bengkalis. Dah. Oh, belum.